Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فقل اشهدوا بأن المسلمون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kami muliakan adalah para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kepala Desa, pengurus masjid, ibu-ibu jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga hidayah itu yang telah mengantarkan kita hadir di subuh yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kembali kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pentingnya kajian-kajian seperti ini dilaksanakan adalah merupakan hal yang mesti memang dilaksanakan karena ini kewajiban. Jadi sudah menjadi suatu kepastian bahwa seminimalnya dalam satu pekan kita ada kajian, karena thalabul ilmu itu adalah hukumnya fardu ain, wajib. Maka jika ada di antara kaum muslimin yang tidak ada dia aktivitas thalabul ilmu, maka bisa dikatakan dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah melaksanakan kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kepada pengurus, dan tentu kepada kita juga akan membawa perubahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah terkait ini perkara yang penting, tapi ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, perkara yang penting tapi sesuatu yang biasa. Nah, apa itu makna dan konsekuensi syahadat seorang muslim? Makna dan konsekuensi syahadat sebagai seorang muslim. Hari ini di negeri kita ini termasuk umat Islam terbanyak, bahkan terbesar di dunia. Tetapi kalau kita melihat data Bapak sekalian, saya pernah melihat data di bawah tahun 2000 atau di tahun 90-an, itu umat Islam itu di angka 95%. Berarti 0% hanya non muslim yang lain atau yang tidak beragama. Tapi hari ini di negeri kita yang kita katakan banyak umat Islam, ini datanya menurun.
hari ini sudah mulai di angka 85 sampai 87%. Coba. Nah, ini merupakan kabar yang buruk. Bagaimana mungkin negeri kita yang terus meningkat semakin lama, tapi kok umat Islam kok makin menurun? Nah, maka ini tentu ada kaitannya dengan syahadat yang tadi. Atau bisa dikatakan ada kemungkinan di antara kaum muslimin yang meninggalkan agamanya. Nah, ini problem hari ini. Karena makna syahadat yang tertanam, yang menghujam dalam diri mereka tidak menghasilkan atau tidak kokoh, sehingga gampang saja meninggalkan agama yang mulia ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, berbicara kita syahadat, tentang syahadat yang kita ucapkan seminimalnya dalam sehari semalam kita mengucapkannya sebanyak 9 kali. Betul Bu ya? Berapa kali Bu? 9 kali. Bahkan itu termasuk sesuatu yang wajib dilaksanakan. Di mana kita bacakan Bu? Di tahiyat awal dan tahiyat akhir di salat fardu. Kita mengucapkan hal itu 9 kali. Tapi tahukah kita makna yang kita ucapkan? Tahukah kita konsekuensi ketika mengucapkan itu? Nah, ini yang hari ini yang terjadi problem di umat Islam, karena hanya sekedar pengucapan tanpa pembuktian. Dan kalau kita buka sejarah Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, itu selama 13 tahun Rasul fokus mendakwahkan syahadat ini. 13 tahun. Bagaimana syahadat ini tertanam, terhujam dalam diri seorang sahabat? 13 tahun. Maka tidak heran kita lihat para sahabat yang begitu kokoh imannya. Kita lihat sahabat Rasul Bilal bin Rabah, begitu tekanan sangat kuat kepada beliau. Tapi karena syahadat yang tadi tertanam, dia tidak meninggalkan agamanya. Banyak para sahabat, keluarga Yasir, yang ibunya syahidah pertama di dunia, seorang budak, sampai mati Bapak Ibu sekalian, sampai beliau syahid, beliau tidak meninggalkan agamanya. Banyak para sahabat-sahabat yang diuji di masa itu, tapi adakah mereka yang berpaling dari agamanya? Satu pun tidak berpaling. Begitu kokohnya syahadat yang tertanam dalam diri mereka. Kita kenal seorang sahabat yang mengislamkan satu Madinah. Siapa itu Bu? Pemuda yang soleh, pemuda yang tertampan di masa itu, namanya Mus'ab bin Umair. Ketika beliau masuk Islam di masa itu ibunya mogok makan. Ia tidak mau makan dan minum, mengurus dirinya, kecuali anaknya Mus'ab bin Umair harus kembali kepada agama nenek moyang. Mogok makan. Nah, apakah anaknya ini kembali ke agama Islam? Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki nyawa berpuluh-puluh kali, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Sehingga mama ibunya kalah. Akhirnya mau makan juga. Begitu kokohnya. Padahal sahabat ini seorang anak yang manja, yang memang istimewa di masa itu. Di masa jahiliyah dia termasuk anak yang termasuk dermawan, termasuk kaya di masa itu. Tapi kokohnya syahadat yang tertanam dalam dirinya tidak membuat dia meninggalkan agama. Itulah syahadat di masa-masa itu. Nah, bagaimana dengan sekarang Bapak sekalian? Syahadat hari ini yang tertanam dalam diri kita, dalam diri kaum muslimin hari ini, bisa kita lihat hari ini di tengah-tengah kita. Banyak beragama Islam, identitasnya, KTP-nya Islam. Bagaimana dengan perbuatannya? Bagaimana dengan pemikirannya? Apakah Islam? Nah, inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Apa makna syahadat ini sesungguhnya? Kenapa perlu ini dibahas? Ya, tentu alasannya yang tadi. Nah, maka kalau kita buka bahasa Arab,
Itu syahadat itu mengandung 3 makna. Pertama adalah al-i'lanu, yaitu pernyataan diri. Yang kedua adalah al-wa'du, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-qasamu, yaitu sumpah. Maka 3 hal inilah makna daripada syahadat itu, pernyataan diri. Nah, pernyataan diri yang dimaksud adalah ketika orang mengucapkan syahadat ini seolah-olah ia telah memproklamirkan kepada semua orang, kepada dirinya, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang ia masuki, bahwa ketika ia mengucapkan itu, ia berbeda dengan yang lain. Nah, makna syahadat, yang syahadat ini tadi adalah bermakna tadi al-i'lanu, pernyataan diri. Kalau kita buka bahasa Arab, maka ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berbicara masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, maka ketika orang bersyahadat, maka ketika ia mengucapkan syahadat itu, yang diucapkan itu tidak hanya berlaku di titik itu, tapi berlaku ketika ia mengucapkannya sampai ia mati. Maka pernyataan diri yang diucapkan jadi syahadat yang tadi diucapkan, maka itu di saat itu ia telah berbeda dengan yang sebelumnya. Mulai dari pemikirannya, mulai dari pemahamannya, sampai dengan perbuatannya. Dan ia telah menyerahkan diri kepada siapa ia yang menyampaikan tadi pernyataan diri tadi. Itu yang pertama. Jadi makna syahadat yang pertama, pernyataan diri, memproklamirkan diri, mengumumkan diri. Dia mengumumkan diri bahwa detik itu saya begini. Nah, kalau kita buka syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Mulai detik ini ya Allah, saya mengungkapkan seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-wa'du, janji. Ini kadang Bapak Ibu sekalian, janji ini kadang kita hanya lupa janji orang kepada kita. Betul Bu? Janji orang kepada kita. Tapi ingat, kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya janji. Bahkan ketika kita menjelang lahir, ketika di dalam perut ibu kita, itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, wa ashhadu ala anfusihim, maka saya minta persaksian mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Inilah yang diucapkan Allah kepada kita. Apa jawaban kita di masa itu? Di kandungan, qalu bala, ya Allah. Qalu bala syahidana, ya saya bersaksi, engkau Tuhanku, kata kita di dalam rahim ibu kita. Ini kita lihat Al-Quran ada. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Ketika Allah menunjukkan ruh kepada kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Maka apa jawaban kita? Qalu syahidana, qalu bala, betul ya Allah, engkau Tuhanku, engkau Rabbku. Tapi anehnya ketika dia lahir, apa yang terjadi? Nah, hari ini banyak yang lupa janji-janji yang ia ucapkan ketika di dalam kandung. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam sehari semalam, ya, kita juga mengucapkan janji itu ketika kita melaksanakan sholat. Di mana Bu janjinya? Nah, ketika kita membaca iftitah, walaupun iftitah itu ada beberapa jenis Pak ya. Nah, tapi ini iftitah yang sering diulang-ulang. Apa itu Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Janji, inna sholati, sesungguhnya ya Allah solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku dan matiku,
hanya kupersembahkan kepadamu ya Allah. Ini janji kita. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu. Wa bidzalika umirtu, dan saya orang pertama yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Ini janji kita. Di awal rakaat pertama sudah kita berjanji, ya Allah, sesungguhnya salatku ibarat hidupku. Artinya hidup kita ini harus kita ikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji. Maka syahadat ini adalah ketika orang mengucapkan syahadat, sesungguhnya ia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa detik itu juga sesuatu yang dijanjikan kepada yang lain, yang ia ikat kepada yang lain, pemahaman yang lain, maka detik itu ia mengambil ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melepaskan diri dari keterikatan kepada yang lain. Nah, maka kalau kita lihat di masa Rasul ada seorang sahabat, ya, Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, di masa itu. Saya lupa siapa sahabatnya. Ketika masuk Islam, beliau masih pakai kalung salib, ya. Lalu ditegur oleh Rasulullah, itu apa yang kau pakai? Ini adalah apa ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, lepaskan itu. Jadi ketika sudah Islam, ya udah, tidak ada keterikatan kepada yang lain, dilepaskan sama sahabat tersebut. Nah, kita pun demikian. Maka apa yang ketika kita masuk Islam, maka keterikatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita anggap Islam itu seperti warna, maka warna dari atas ke bawah itu harus sama warnanya, Islam semua. Jangan hanya pakai ibadahnya Islam, pemikirannya tidak Islam, pemikiran barat misalnya, pakaiannya barat, tapi harus menyeluruh. Maka inilah yang Allah katakan ketika masuk Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu sudah masuk Islam, maka masuki seluruh syariat-syariatnya. Jangan dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih. Inilah makna daripada syahadat, janji. Kita berjanji kepada Allah. Yang ketiga, makna syahadat yang ketiga adalah al-qasamu, sumpah. Sumpah lebih tinggi daripada janji. Bagaimana orang bisa bersumpah, Pak? Jarang orang bersumpah, Pak, ya. Bersumpah ini kan dilakukan ketika sesuatu yang darurat misalnya, atau untuk menunjukkan kepercayaan. Contohnya apa? Sumpah pejabat. Ketika ada seorang pejabat yang baru dilantik, yang baru diberikan jabatan, itu biasanya disumpah. Dan sumpah itu memang tidak sembarangan. Ada kadang pakai Al-Quran, ada dengan ucapan. Berarti sumpah ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya bersumpah dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak sembarangan. Nah, maka syahadat ini ketika diucapkan seorang muslim, maka sesungguhnya ia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tinggi daripada janji. Sumpah sesuatu yang jarang-jarang diucapkan, tapi syahadat ini merupakan bagian daripada sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah yang berbahagia, nah inilah makna daripada syahadat itu sendiri. Lalu apa wujud syahadat itu? Syahadat itu yang kita maksud adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka syahadat ini ketika orang masuk Islam, maka seharusnya di sini sudah tertanam akidah. Tasdikul qalbu, membenarkan dengan hati, wal qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wasaddaqahu fil amal, diamalkan dengan perbuatan, dibenarkan dengan perbuatan. Nah, maka ketika orang masuk Islam itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ketika orang masuk Islam, sesungguhnya tadi dia harus meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji. Tapi karena kita Islam keturunan, ini dia. Kita enggak sadar kadang. Ya Bu ya. Kita kan Islam karena orang tua Islam. Tapi mungkin Pak, seandainya Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang non muslim sebelumnya, bisa enggak kita masuk Islam? Hari ini kondisinya.
Mungkin berat Pak ya. Kita Islam mungkin hari ini mungkin karena orang itu tidak Islam. Tapi mungkin tidak. Hari ini di antara kita ada yang mungkin yang non Muslim, bisa nggak dia memilih agama yang mana yang benar? Maka ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Nah, tapi yang berbahagia, syahadat yang kita bacakan tadi juga termasuk salah satu yang membuat kita keliru. Apa tadi syaratnya, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya, Bu? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, Tuhan selain Allah. Nah, maka kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, arti dari syahadat itu ada yang salah di situ. Ada yang salah. Iya, ada yang salah. Kita bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita buka bahasa Arab, Bapak-Ibu sekalian, sebelum Islam masuk, sebelum Islam turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu di Arab itu nama-nama di masa itu sudah ada yang pakai Allah. Siapa contohnya, Bu? Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Rasul. Nah, kok Abdullah namanya? Artinya Abdullah apa? Hambanya Allah. Kan Islam belum datang, kok ada hamba Allah di sana gitu kan? Nah, ternyata orang Arab itu mereka itu ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka jawab mereka Allah. Orang Arab Quraisy itu sebelum masuk Islam, ya, itu mereka itu ketika ditanya Tuhanmu, maka mereka menjawab itu Allah. Maka nama mereka ada Abdullah, itu biasa. Bahkan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, itu kan berjanji itu Rasulullah kaum muslimin dengan kafir Quraisy di masa itu. Nah, maka di atas perjanjian itu ditulis, Rasul mengusulkan waktu itu membuat di atas itu pembuka janji itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada juru bicara dari kafir Quraisy bernama Suhail bin Amru yang menolak. Wahai Muhammad, kami enggak sepakat ini Bismillahirrahmanirrahim. Apa sepakatnya? Bismika Allahumma. Digantilah menjadi Bismika Allahumma. Apa arti Bismika Allahumma? Dengan namamu ya Allah. Loh, masih ada Allahnya. Nah, berarti sebelum Islam datang itu mereka sudah menyembah Allah, sudah mereka menuhankan Allah. Nah, maka makna syahadat asyhadu alla ilah di situ bermakna bukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ilah itu bukan bermakna Tuhan. Ketika mereka ditanya, "Man rabbuka?" Orang Arab ditanya, maka mereka menjawab, ya, Rabbi Allah. Tuhan kami Allah. Tapi ketika ditanya, "Ma ilahuka?" Siapa Rabbmu? Maka mereka mengatakan, disinilah mereka sesuai dengan apa yang mereka sembah, apa yang mereka puja-puji. Lata, Uzza, Manab, apalagi Tuhan mereka. Itu kan suku-sukunya beda-beda Tuhannya. Tapi yang besar-besar itu yang tadi, Lata, Uzza. Itu yang mereka ucapkan. Ketika ditanya, "Ma ilahuka?" mereka katakan Lata, Uzza dan sebagainya. Nah, maka ilah ini harus kita luruskan pengertiannya. Karena ilah ini bukan bermakna Tuhan. Karena orang Arab sebelum Islam itu datang, mereka juga menuhankan Allah. Tapi ilahuka, ilah itu bermakna adalah sesembahan atau sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang membuat kita tunduk, sesuatu yang ditaati. Itu makna ilah. Makna ilah. Maka kalau kita artikan, saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya rindukan, ilah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu makna daripada syahadat itu. Maka kita jangan lupa, ilah berbeda dengan bukan itu Tuhan. Maka orang Arab ketika bicara Tuhan, maka Allah juga. Tapi kita, sesembahan kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ketika ditanya orang Arab, kalian kan Tuhannya Allah, tapi kenapa kalian masih menyembah ini? Maka mereka mengatakan, sesembahan kami ini adalah untuk
mengantarkan kepada Allah begitu. Jadi itu hanya sebagai pengantar, sebagai penghubung sesembahan mereka ini kepada Allah. Nah, inilah dikatakan mereka syirik di sini karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna ilah. Nah, maka oleh karena itu hari ini banyak umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehari-hari yang kita itaati apa? Yang ikuti apa? Aturan-aturan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari aspek-aspek muamalah yang lebih banyak hari ini, berpakaian misalnya Bapak sekalian. Maka Islam ini datang, dia ini menunjukkan kepada kaum muslimin, ya, yaitu bagaimana kita terikat kepadanya, terikat kepada Islam. Nah, maka mengapa hari ini kaum muslimin mereka beriman kepada Allah dengan tadi bersyahadat, dalam perbuatan sehari-hari mereka menjadikan yang lain sebagai ilah mereka, ya karena pemahaman yang terbangun dalam diri mereka itu adalah menganggap, ya, yang penting kami sudah bersyahadat tanpa ada konsekuensi. Maka makna daripada syahadat, konsekuensi syahadat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang masuk Islam, maka ia seolah-olah ia sudah berjanji, lalu konsekuensi janji itu adalah dengan ketaatan, keterikatan. Nah, maka urgensi daripada syahadat itu, selain dia pintu masuk Islam bagi orang non-muslim, tapi dia ketika dia beramal seperti tadi kita sholat subuh, itulah konsekuensi syahadat. Jadi ketika orang bersyahadat, konsekuensinya tadi ibadah. Ya, ketika orang bersyahadat, maka mau tidak mau ia diperintahkan untuk melakukan ibadah. Nah, ini seiringan sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi. Nah, di sini dia beribadah, mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syahadat ini adalah mengingatkan diri kita, mengikatkan diri. Artinya lepas dengan ikatan-ikatan lain, lepas dengan pemahaman-pemahaman lain, pemikiran-pemikiran lain. Karena syahadat itu konsekuensinya dia harus mengambil, harus merujuk kepada Islam secara totalitas. Nah, jadi kalau seandainya begini Bapak sekalian, kita permudah misalnya, ada seorang pekerja melamar ke sebuah perusahaan. Sebelumnya dia ini kerja di perusahaan A, lalu kemudian dia melamar perusahaan B. Nah, ketika ia masuk perusahaan B, maka mau tidak mau ia harus terikat dengan aturan perusahaan. Perusahaan yang lama itu dia nggak boleh make di situ. Contohnya apa? Di perusahaan A masuk kerja jam 7.30. Perusahaan yang baru ini dia karyawan masuk jam 7.15. Maka dia nggak boleh 7.30. Kenapa? Dia sudah perusahaan yang baru. Nah, demikian juga Islam. Ketika kita masuk Islam, maka kita seolah-olah sudah masuk ke situ, ikut aturan semuanya. Tidak boleh dipilih-pilih. Mulai dari A sampai Z. Maka Islam itu ajarannya A sampai Z. Tidak ada satu celah pun, satu aktivitas pun di mana Islam pasti mengatur. Betul, Bu? Coba, Bu. Tempat yang paling jorok sekalipun ada aturan. Betul, Bu? Masuk kamar mandi ada aturan? Ada aturannya. Bangun tidur saja ada aturannya. Maka untuk melaksanakan itu aturannya Islam. Begitu juga dengan sholat, ada aturannya. Coba kita lihat, Bu, sholat kita, sholat subuh 2 rakaat. Siapa yang nyuruh? Islam yang nyuruh itu. Ada nggak yang soal buat 4 rakaat? Nggak diterima. Nah, Islam itu tidak hanya bicara sholat, maka semua aspek ia kaji. Nah, seperti perusahaan tadi, ketika ia masuk perusahaan B, maka semua keterikatan ini perusahaan A ditinggalkan. Nggak boleh. Aturannya, pakaiannya, pemahamannya harus memakai lah aturan-aturan yang baru. Nah, begitu juga di Islam ini. Islam ini seperangkat peraturan di sini ada, seperangkat semuanya. Maka tidak boleh kita mengambil sebagian-sebagian. Lalu terjadi apa? Ya, perusahaan kalau kita melanggar apa terjadi?
ya kita akan dikeluarkan, kita akan di PHK, kita akan dikasih peringatan. Dalam Islam kita tidak akan diberikan dosa. Bahkan ya ketika melanggar dengan dosa-dosa besar, maka tentu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Nah, inilah yang kita takutkan. Maka konsekuensi syahadat ini haruslah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milah-memilih kita. Itulah konsekuensi syahadat. Maka hari ini kaum muslimin harus menyadari ini. Ketika ia masuk Islam, ketika ia hari ini Islam, walaupun Islam keturunan, maka ketika ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita mensyahadat itu kan kita menggerakkan tangan kita, Bapak Ibu ya. Saat itulah kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, saya bersaksi tidak ada yang saya takuti, tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya kecuali Engkau ya Allah. Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita berjanji dan juga berjanji ya Allah bahwa Rasulmu itu ya Allah, apa yang ia tinggalkan, apa yang ia ajarkan akan saya taati. Itulah janji kita. Maka janji itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan berbagai amalan. A sampai Z harus sesuai dengan Islam. Ibadah, tentang berpakaian, tentang makanan, minuman, sampai dengan muamalah ekonomi, politik dan sebagainya, itu harus sesuai dengan Islam. Inilah Islam yang sungguhnya, yang disebut dengan Islam kafah. Baik, nah demikian mungkin yang Al-Fakir sampaikan terkait dengan makna dan konsekuensi syahadat. Maka kesimpulannya adalah syahadat itu adalah sebuah pernyataan diri, sebuah janji dan sebuah sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mengucapkan itu konsekuensinya adalah ketaatan secara totalitas. Baik, demikian yang mungkin saya sampaikan. Mungkin kita diskusi, yang mungkin perlu kita diskusikan. Kami persilakan dengan segala hormat. Seandainya seseorang itu tidak melaksanakan secara totalitas, kenapa tidak melaksanakannya? Karena memang ketidaktahuannya, ya kan? Sehingga yang ia laksanakan ya sekedar apa yang ia tahu. Ini bagaimana? Apakah nanti ada tuntutan di akhirat atau bagaimana? Apakah itu sudah mencukupi? Ya, ya baik. Baik, bagaimana dengan ada seorang Muslim yang karena ya dia sudah menjadi seorang Muslim, lalu kemudian ya dia hanya melaksanakan apa yang ia ketahui. Nah, maka di sini perlu kita sampaikan bahwa dalam kondisi ini yang namanya untuk menambah pemahaman kita ini, maka tentu di sinilah ada namanya thalabul ilmu, yaitu menuntut ilmu. Nah, maka dalam perkara ketidaktahuan ini kan tentu dia harus mencari. Man salaka tariqan fil ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, kalau ada dorongan-dorongan ataupun ada perintah-perintah Rasulullah kita untuk hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak mendapatkan pengetahuan dan berdiam diri. Maka itulah perlunya kita hadir di majelis ilmu. Apalagi hari ini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat, mendapatkan informasi dengan melihat mungkin dengan YouTube misalnya, untuk mendapatkan informasi. Tapi itu nggak cukup, harus ada majelisnya supaya lebih proaktif, supaya lebih terbuka. Apalagi kondisi hari ini juga terkadang juga di dalam YouTube itu juga tidak semuanya juga mungkin ada yang bertentangan dengan kita kan. Nah, maka itu harus didudukkan di majelis-majelis ilmu supaya real dia. Nah, maka setiap Muslim ya tidak ada alasan ia mengatakan apa yang ia pahami saja yang ia jalankan. Maka ia perlu menambah pemahaman itu, menambah pengetahuan itu dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, kalau mungkin dia tidak paham di majelis, dia paham tentang akidah, maka hadirlah majelis tentang akidah misalnya. Karena ini perkara wajib. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslim, wajib. Nah, tapi hari ini karena kita hidup hari ini ya dengan kondisi yang hari ini bisa dikatakan rusak,
Ya, seolah-olah ilmu agama, ilmu umum dipisah. Ya, Pak ya. Apalagi di sekolah-sekolah umum kan, ilmu agama hanya 2 jam, 3 jam. Sehingga seolah-olah anak yang bersangkutan dan orang tua yang bersangkutan menganggap itu cukup di sekolah, tidak perlu majelis lain. Padahal hidup yang ia jalani itu dari A sampai Z, dari pagi sampai sore, A sampai malam, itu semua kan butuh namanya sumber-sumber dari Islam. Maka ia harus menjalani hidup ini dengan berstandar Islam. Contohnya apa? Seorang perempuan misalnya, ketika ia keluar rumah, di sini kan ini sudah ada perintah di sini berpakaian dengan pakaian syar'i. Nah, ini diambil dari Islam, tidak bisa diambil dengan pemahaman yang ia rasa-rasakan. Rasa-rasanya pakaiannya begini aja lah. Atau ia melihat tontonan, pakaian hari ini untuk kalangan trennya anak siswa begini, pakai begitu. Nah, maka untuk ia mendapatkan pemahaman ini hadir ke majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah perannya ada pengemban dakwah. Pengemban dakwah. Bagaimana di sini sosok para ulama ini harus mendakwakan Islam. Mereka harus menyampaikan di forum-forum majelis tentang ini. Karena tentu kalau tidak mereka turun, ya yang terjadi nanti seperti tadi, ketidakpahaman. Karena mungkin juga tidak semua manusia memiliki teknologi tadi seperti dia punya handphone atau yang lain. Maka di sini perlu perannya pengemban dakwah. Dan ini harusnya dipandu, dituntun oleh negara. Nah, negara juga berperan di sini. Negara harus menurunkan para ulama-ulama untuk mencerdaskan, memahamkan umat Islam. Maka negara juga harus tidak berlepas diri di sini. Justru ketika ini tidak jalan, maka kepala negara dipertanyakan. Nah, maka di sini kembali kepada ya siapa yang penguasa di daerah itu. Nah, sama dengan kita perkecil di daerah ini kan. Maka ketika sudah kita buat majelis seperti ini, nah berarti ini tugas kita bagaimana mengajak kaum muslimin yang di luar sana, yang rumah ke rumah kebijakan kita supaya hadir di sini. Nah, jadi nggak bisa saya nggak tahu, saya nggak paham ini. Ya gimana paham, dia nggak pernah datang. Nah, lalu kemudian juga nggak pernah belajar gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal. Akal inilah yang membuat kita berpikir. Maka Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah sudah membandingkan, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Artinya apa? Kalau kita melihat pergantian siang dan malam ini menunjukkan berarti ada yang mengatur kan? Ada yang mengatur. Maka akal yang ada pada dalam diri kita itu, kalau kita katakan saya nggak dapat ilmu, akal kita kemana di masa itu? Bukankah kita akal ini berfungsi menuntun kepada kebaikan? Kenapa kita ikuti? Ada yang menawarkan, ayo ada majelis ilmu, ada ini. Nah, berarti di sini kita sudah ya memilih jalan yang salah. Maka memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ya fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Dan kami berikan kepada mereka dua jalan, takwa dan maksiat atau takwa dengan keburukan. Nah, di sini memang dipilih, saya nggak usahlah ke majelis ilmu. Nah, berarti dia sudah memilih. Maka di sini manusia itu akan diminta pertanggungjawaban karena dia tidak memilih kepada ketakwaan. Akal itu akan ditagih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan kita dua jalan. Wa hadainahu najdain. Kami telah berikan mereka dua jalan. Nah, tinggal pilih. Karena ini merupakan wewenang kita. Kita masih milih. Seperti yang tadi. Ketika tadi Pak Imam pengurus mengumumkan ada majelis ilmu, maka jamaah kita yang ini punya pilihan. Pulang ke rumah atau nunggu. Nah, ketika ia pulang, berarti dia tidak mendapatkan ya fadilah dari penuntut ilmu. Apalagi ketika dia keluar melakukan kemaksiatan, maka ia telah memilih kemaksiatan. Karena betul Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha taqwa. Kami berikan kepada mereka itu takwa. Ya. Fujuraha, ya, jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Nah, inilah mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada alasan seorang muslim apalagi hari ini ia tidak mendapatkan ilmu atau pemahaman. Maka solusinya hadir ke majelis ilmu dan dicari majelis ilmu itu. Kalau kita buka sirah para ulama-ulama dahulu, bahkan untuk mendapatkan satu hadis saja dia rela melakukan perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kita buka banyak ya para ulama-ulama, Imam Hanifah yang mengunjungi gurunya
ya, untuk mendapatkan satu ilmu. Jadi banyak hal-hal motivasi-motivasi kita para ulama dulu begitu pentingnya majelis ilmu. Tapi karena hari ini kondisi beginilah yang keadaannya hari ini. Baik, demikian Allah bisawab. Jika itu merupakan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu itu yang merupakan hal-hal yang mungkin kurang setujui, itu kelemahan dari Al-Fatihah sendiri. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.